Malam Ya, Pak Sani. malam. Ya, selamat Habis malam Pak Sani. malam. Apa kabar Pak Sani? Baik, baik. Baik ya. Terima kasih Pak Swandi. Ya, Terima kasih Pak sama-sama. David. Terima kasih Sama-sama. semuanya. Pertama, Eh, saya, mungkin eh, malam Pak Sani mungkin bisa ceritakan apa yang Pak Sani alami setelah minum quantum energy ini dan sebelumnya mungkin apa keluhan Pak Sani sebelumnya. Oke, wah, silakan Pak. ya, saya terima kasih kepada Pak David memberikan saya kesempatan untuk berbagi. Soalnya kemarin saya ada sedikit kesalahan soal penyakit yang saya sebutkan. Istri saya mengalami itu autoimun. Autoimun. Kemarin bilang otoporosis, bukan. Autoimun. Dan autoimun ini sudah saya bawa dia kemana-mana. Sampai ke Jakarta. Sampai dokter Jakarta challenge. Ya, challenge istri saya. Ibu kalau berobat sampai ketemu dokter yang bisa sembuhkan ibu. Ibaratnya Amerika. Saya terbang ke Amerika berguru sama dia. Nah, ini karena pandemi. Kalau tidak pandemi, saya akan bawa istri saya ketemu itu dokter. Bahwa sekarang sudah sembuh. Itu apa lu Oh, mesti terbang ke Amerika? Nggak usah. Di satu kantong energi aja. Mau ketemu oh, dokter itu. Ya, itu terus saya sendiri banyak masalah sekali. Kenapa saya bisa beli? Karena pertama saya dari 75 kilo. Saya turun sampai 54-55. Itu tadinya gemuk-gemuk, akhirnya kurus-kurus kayak saya sudah tidak mau percaya diri saya sendiri. Badan saya menguning dan sempat ketemu teman satu, upline saya juga. Dia tawarin saya tidak percaya. Saya tidak percaya tadinya. Dan itu saya tanya berapa duit. Begitu dia bilang 35 juta. Gue langsung bukan percaya nggak percaya. Langsung nggak percaya Pak. Tapi akhirnya dia satu kata dia bilang, Pak Sani, kamu bukan tidak sanggup beli. Kamu punya lu punya harta, lu coba hitung sendiri. Berapa persen? Enggak. Kenapa kamu harus begitu? Oh, pikir benar juga ya. Kenapa saya sebodoh itu ya? Saya pulang pergi. Begitu pulang saya cek YouTube. Wah, ini sudah bukan Along yang jual saja loh. Ini sudah mendunia. Quantum ini. Nah, andai kata saya bodoh, saya juga senang kalau saya beli itu. Saya keputusannya pasti beli. Walaupun saya ditipu sama Along, itu saya senang. Kenapa? Seluruh dunia itu mungkin sudah belasan ribu orang yang sama saya. Jadi saya kena tipu juga banyak teman. Gitu loh. Saya positif tinggi aja. Nggak mungkin kalau itu tidak bagus bisa mendunia. Itu aja loh. Jadi saya oke. kesebutan saya beli. Nah itu saya sempat ngobrol sama anak saya. Jadi anak saya bilang, Dedi gampang 2 bulan lagi saya beli buat Dedi. Maksud saya bukan panggil anak saya beli. Beri dia kesempatan untuk berbakti. Jangan sampai tidak ada kesempatan baru dia mau berbakti. Itu nggak ada. Jadi Oke. saya pikir-pikir pandemi ini ya mungkin dia ada alasan-alasan tertentu ya. Tapi dia tidak nolak. Tapi namanya orang sakit mana bisa tunggu. Penyakit itu nggak mungkin bisa tunggu punya. Saya pastikan saya beli. Begitu beli, saya pakai. Baru pakai 2 bulan saya sudah masuk rumah sakit. Nah itu oke. Lamanya saya begitu ternyata saya operasi. Begitu operasi saya itu ada tumor. Udah tumor, terus penyumbatan apa tuh? Apa? Penyumbatan 2 tempat lagi. Jadi di empedu Oke. saya dioperasi, kantong empedu dibuang. Nah itu saya kembali lagi. Nah setelah itu saya ke dokter. Periksa dokter bilang laporan bagus, laporan bagus. Yang herannya itu loh Pak. Waktu saya tinggal di rumah sakit, dokter bilang, Bapak tidak mungkin bisa operasi. Sebelum gula darah Bapak turun. Begitu kan di rumah sakit tiap hari dicek. 1 hari 3 kali dicek.
Tapi bukan turun loh. Makin hari makin naik. Sampai 400 sekian. Saya telepon anak saya. Rumah ada air kuantum. Lu ambil 4 botol besar. Bawa ke sini. Jadi anak saya laki-laki. Dia bawa. Dia satu hari bawa 4 botol. Jadi saya sikat. Saya sikat ini. Dokter punya obat. Saya simpan. Keduanya turun jadi 200 beli. Besok paginya begitu mau operasi 125 sampai 29. Wah 2 kali ya. Oh dia nggak percaya 2 kali. 125, 129. Bisa operasi dok? Oh bisa, bagus. Terus saya merasa wah ini kuantum untuk diabetes itu benar-benar bagus. Tapi saya tidak sempat stop di sini aja. Akhirnya saya tetap mau lepas sampai obat. Gimana caranya? Saya coba 200 lebih. Oh, akhirnya saya dapat kuncinya, Pak. Kuncinya orang diabetes mau lepas obat, gampang sekali. Pertama, jangan makan di atas jam 6. Di bawah jam 6, di bawah jam 7 masih boleh lah. Itu pertama. Kedua, yang harus dimakan, makan. Tidak harus dimakan kayak yang bahan pengawet, Coca-Cola itu jangan disentuh. Jangan disentuh. Ketiga, rutin olahraga. Malam cek pasti di bawah 130 atau 96 atau 100. Itu sampai sekarang saat ini saya selalu begitu. Tiap hari begitu. Tidak ada obat lagi di badan saya. Nah, autoimun yang istri saya, dia bukan apa ya? Dia penyakitnya rheumatoid arthritis. Ya, autoimun rheumatoid arthritis. Rheumatoid arthritis. Oke. Dia 3 sampai 4 biji obat. Saya bilang, saya sudah lepas loh. Coba kamu lepas. Dia nggak berani. Soalnya dia kalau sudah tidur, badannya dia mesti gerak-gerak setengah jam baru bisa injek. Kalau tidak nggak bisa. Kebakaran dia mati duluan. Karena kalau kebakaran, gendong dia juga nggak boleh digendong. Sakit. Jadi sentuh dia pun nggak boleh. Jadi dia minum. Akhirnya diikutin saya, dia minum. Begitu minum 4 bulan, sekarang ya Pak ya. Oke. Tidak lepas obat. Tapi dia lepasnya pelan-pelan. 2 bulan lepas 1. 1 bulan lepas 1. Terakhir dia lepas tinggal setengah. Saya bilang, yang gini aja. Setengah kamu tetap standby 2 biji. Kalau andai kata ada parah, kalau dulu salah makan, dia naik, lu baru makan setengah. Nah, tapi sampai saat ini dia sudah hampir sebulan ya nggak minum obatnya. Nah, udah hampir itu sebulan stop, Pak. Udah hampir sebulan dia stop. Dia sudah keliling, Pak. Dia sudah 10 tahun. Sudah berat. Tangannya sudah keriting. Udah bengkok-bengkok. Tangannya bengkok-bengkok. Kakinya sudah bengkok-bengkok. Sudah mulai kayak keriting gitu loh. Jadi saya juga bosen naik pesawat sama dia ke Jakarta, cari dokter ini. Mana pintar kita pergi. Gitu. Tapi ternyata nggak ada obatnya. Nah sekarang baru dia merasa senang. Tapi dia tetap obat dokter yang 1 biji lu tetap simpan. Andai kata 1 hari namanya kita salah makan apa. Nah kita bisa coba setengah lagi. Gitu loh. Dia masih nggak berani mulanya, tapi ya paksa dia. Nah sekarang dia sudah sama sekali. Kadang-kadang seminggu dia coba-coba setengah. Oh biar lu jangan sentuh diet itu lagi lah. Kalau sudah sembuh ya sembuh gitu loh. Jadi di sini kalau mengenai asam urat, menurut saya Pak ya, saya diabetes. Kalau biasanya orang diabetes jarang ada asam urat. Ya, kalau diabetes jarang ada asam urat. Terus kolesterol. Kalau seumur saya pasti kolesterol. Tapi saya percaya dan yakin sama mesin ini. Saya bilang, apa takut kolesterol? 1 hari dulu nggak berani 2 biji telur. Karena saya ada umur ya. Sekarang jangan bilang 2 biji. 4 biji telur gue disikat. Ya, kadang-kadang 5 biji telur. Tapi oh percaya. Istri gue cek. Oh biar nggak usah cek. Bikin tangan gue sakit aja. Itu cek pasti normal. Dia bikin saya punya jari sakit aja. Oh biar 1 hari jari saya ditusuk 2 kali sudah cukup. Pagi, malam itu tetap cek diabetes. Selain itu saya sudah lepas semua Pak.
Jadi ya mudah-mudahan semua itu bisa memakai cara saya. Ya, kalau diabetes, kalau selama kita tidak menjaga makan, tidak mau olahraga, lu jangan bilang AI kuantum, AI dewa pun nggak bisa. Ya, jadi tetap harus tergantung pada diri kita sendiri. Saya udah coba berkali-kali Pak. Sekarang rutin. Gak pernah minum obat. Karena saya makan di bawah jam 7, jam 6. Nah namanya kita ya. Saya nggak mau terlalu sengsara. Itu nggak boleh makan, itu nggak boleh makan itu. Saya nggak mau sampai begitu. Kadang-kadang sikat juga. Nah jadi kalau andai kata saya cek malamnya 150 misalnya nih. 150 karena saya makannya terlalu rakus nih. 150. Oh sudah hafal. Nggak usah obat. Besok pasti turun 120. Nah, sampai hafal. Nah, selama di bawah 200 saya tidak menakutkan. Saya takut itu di atas 300. Di atas 200 lebih saya juga mesti hati-hati. Tapi bagusnya, saya tiap malam cek itu lebih bagus. Jangan sampai lewat dari 150. Itu buat saya ya. Tapi kadang-kadang Pak bisa dapat 96, 100. Kemarin 100,08 itu sangat bagus. Paginya 120, dia naik dikit. Gitu loh. Malam bukan malamnya begini, besok turun lagi. Enggak, dia naik dikit gitu loh. Jadi dia tetap proses. Cuman yang diabetes itu tetap jaga. Jangan di posisi lewat dari 200. Kata dokter. Karena orang tua ya. Tapi kalau anak muda ya bagusnya jangan sampai 130. Kalau bisa kan sampai di bawah 100 itu masih oke lah, itu sangat normal. Itu aja Pak. Makasih banyak. Oke, terima kasih Pak Sani. Pak Sani mungkin mau bertanya sedikit. Itu istrinya itu autoimun rheumatoid arthritis ya? Ya. Oh, betul. sudah berapa lama itu Pak? 10 tahun. Oh, sakitnya udah 10 tahun ya, udah cari pengobatan kemana-mana ya? Tangannya ini sudah keriting, sudah nggak bisa lurus. Terus tadi misalkan dia makan obat sehari 4 kapsul ya? Dulunya paling pertama 4 kapsul. 4 kapsul, oke. Belum lagi apa tuh herbal. Oke. Kadang-kadang dibantu sama herbal. Tapi sekarang sudah enggak. Oke. Jadi sudah ketika kalau misalkan sebelumnya minum air quantum kalau dia sakit itu kalau nggak makan obat itu resikonya apa Pak? Nggak bisa jalan atau gimana? Atau kalau dia sakit dia tidur bangun sudah tahu, nggak bisa injek ke lantai. Nggak bisa injak lantai ya? Woi, jangan bilang sakit. Saya sentuh dia nggak bisa. Apalagi kita mau angkat dia, gendong dia nggak bisa. Jadi selama sudah minum air quantum sampai saat ini, gagah dia tengah malam ke WC ke apa, nggak pernah goyang-goyang kaki dulu atau olahraga lagi, dia langsung duduk sebentar langsung ya? Jalan. Iya langsung. Oke. Dulu mesti setengah jam. Dulu mesti dulu setengah jam ya. Ini sampai saat ini tumor saya masih di dalam. Oke. Ya. Terakhir saya konsultasi ke dokter, sudah operasi ya 2 bulan semua laporan bagus. Tapi minggu yang terakhir dia bilang, Bapak segera ke Singapura. Kaget. Saya kaget dan saya sibuk mau ke Singapura. Tapi pandemi itu cuma peristiwa bulan lalu. Akhirnya dapat ke Penang, Malaysia. Itu saya waktu itu pemeriksaan di tanggal 9. Ya 9 Mei. Dapat pesawat tanggal 15 Mei. Tapi anak saya datang, Dedi nggak usah. Minum air quantum saja. Nah setelah itu Pak, sampai sekarang sudah 1 bulan. Bukan saya tambah turun, malah naik 4 kilo. Muka tambah merah. Badan rasa lebih gagah. Anak saya bilang, air quantum sikat terus. Tapi saya 1 hari Pak, 4 liter. 3 sampai 4 liter. Ya. Dan itu anehnya, walaupun saya sekarang sudah makan, istri saya bilang, nih waktu minum lagi. Jadi 600 cc aqua, habis. Tapi dia kenyang sekali. Sebentar lagi hilang. Belum sampai 5 menit, 10 menit hilang. Sampai saya tahu, wah ini penyerapannya luar biasa. Gitu loh. Dan sampai saat ini, bukan saya saja,
sampai ke cucu-cucu saya, keluarga saya, semua percaya bukan pada saya. Quantum energy. Satu keluarga sehat. Makasih Quantum energy. Oke, terima kasih Pak Sani atas sharingnya, berbagi kesaksiannya. Terima kasih Pak Sani. Oke. Ya, jadi Bapak Ibu tadi bisa lihat ya kesaksian dari Pak Sani, ya kesaksian sangat bermanfaat untuk kita semua. Semoga semakin banyak terbantu dengan quantum energy water ini Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu jangan ragu-ragu lagi Bapak Ibu dengan mesin quantum energy, ya. Anda jangan hanya mendengar, tapi silakan segala miliki Bapak Ibu, Anda buktikan dan rasakan sendiri Bapak Ibu, dan Anda kumpulkan kesaksian Anda sendiri Bapak Ibu, ya. Jadi simple Bapak Ibu, ya ini yang portable di tangan saya. Cara penggunaannya gampang Bapak Ibu, cukup isi air 250 ml, tekan tombol bawah, tekan tombol atas. Nah begitu ya lampu hijau mati sudah bisa minum Bapak Ibu. Nah untuk perawatannya cukup gampang ya, cukup seminggu sekali. Boleh Anda masukin air hangat ya, air hangat, campur sedikit cuka, Anda tinggal dikocok saja Bapak Ibu ya. Jika Anda ingin lebih bersih, higienis, Anda boleh beli sikat botol susu yang halus ya, tinggal sikat dalam aja Bapak Ibu ya, seminggu sekali. Jadi praktis. Dan ada garansinya Bapak Ibu ya 3 tahun, baterai 2 tahun. Dan ini Bapak Ibu sungguh praktis yang portable. Anda begitu cas full 1 jam itu bisa proses 40 gelas sampai 50 gelas Bapak Ibu. Ketika Anda sehari minum 10 gelas bisa untuk 3 hari 4 hari baterainya Bapak Ibu. Ya, jadi sangat praktis. Segera miliki Bapak Ibu, hubungi orang yang mengundang Anda Bapak Ibu ya, hubungi orang mengundang Anda. Jangan ragu-ragu lagi, segera miliki Bapak Ibu. Kenapa Bapak Ibu? Ya teman-teman, tentu apalagi orang punya keluhan, penyesalan, ya kekecewaan selalu datang terakhir Bapak Ibu. Ya kami sering ketemu Bapak Ibu orang yang kami nawari mesin, ya akhirnya ada keluhan. Ternyata setelah coba minum air sudah ada perubahan beberapa hari. Ada yang mungkin seminggu udah bisa jalan, tapi masih sanksi Bapak Ibu. Mau beli mungkin karena masalah terasa mahal atau apa Bapak Ibu, tapi minggu lalu ada yang baru ada satu Bapak Ibu, ternyata ya mereka tidak beli, akhirnya apa yang terjadi Bapak Ibu? Meninggal Bapak Ibu, orangnya Bapak Ibu ya, meninggal Bapak Ibu. Padahal sebelumnya minum quantum energy sudah ada perubahan, tapi karena mungkin masih merasa berat, merasa mahal Bapak Ibu, akhirnya tidak putuskan beli, akhirnya meninggal Bapak Ibu karena tidak rutin tadi Bapak Ibu. Yang namanya ajal kita tidak tahu Bapak Ibu. Tapi seandainya Bapak Ibu, kalau waktu bisa kembali, saya yakin Bapak Ibu, kalau waktu bisa kembali, saya yakin gimana pun orang tersebut akan tidak ada alasan uang bisa beli mesin ini Bapak Ibu ya. Jadi artinya Bapak Ibu ya, pesan kami tidak ada yang bangkrut gara-gara mencegah Bapak Ibu beli alat kesehatan dan sebagainya. Belum pernah dengar Bapak Ibu. Mungkin kalau Anda pernah dengar boleh kasih tahu saya. Gara-gara mencegah kemudian bangkrut Bapak Ibu. Tapi yang sering kita dengar adalah kebanyakan orang bangkrut gara-gara mengobati penyakit Bapak Ibu. Ya mungkin itu pesan kami.